محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا سيدي يا رسول الله، يا من له جاء عند الله، إن المسيء قد جاءوا شريف المقام، من الله وألف سلام على المصطفى من شريف المقام.
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiy warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Saudara, Kunuzul Hikmah kali ini akan membincangkan tentang tawadu. Kita sering mendengar dari para guru kita betapa tawadu adalah satu di antara sifat yang utama di antara kemuliaan akhlak. Hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Tidaklah seorang hamba tawadu merendah untuk Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah taala akan angkat, Allah taala akan tinggikan derajatnya. Nah, bagaimana kita memaknai tawadu itu? Tawadu itu seperti apa? Ketika kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan oleh malaikat dari Allah Subhanahu wa taala, apakah baginda Nabi hendak memilih seorang nabi yang juga raja, nabi yang malikan, nabi yang raja, atau abadan malikan, abadan nabiyya, atau seorang nabi yang hamba? Baginda Nabi menjawab, bal abadan nabiyyan, hamba, seorang nabi yang adalah hamba, abadan rasulan, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Isa alaihissalam menyampaikan, tuba lil mutawadhi'ina fid dunya, berbahagialah orang-orang yang tawadu di dunia. Hum ashabul manabir yaumal qiyamah. Mereka kelak di hari kiamat adalah yang akan duduk di mimbar-mimbar yang tinggi. Nah, mereka tuba lil muslihin, masih dari Nabiullah Isa alaihissalam. Berbahagialah orang-orang yang berbuat kebajikan, karena mereka akan mewarisi Firdaus yaumal qiyamah, surga Firdaus yaumal qiyamah. Tetapi bagaimana tawadu itu? Apakah kita merendah? Bagaimana sebetulnya sikap tawadu itu? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan lebih jauh. Innama ana abdun, aku ini seorang hamba, akulu fil ardi, aku makan itu beralaskan bumi. Dalam keterangan riwayat yang lain, ketika ada seorang sahabat yang datang melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bedanya, tidak diketahui mana yang junjungan, mana sahabat-sahabatnya. Sementara sahabat yang pulang dari perjalanan jauh itu melihat bagaimana seorang raja dimuliakan, bagaimana seorang tuan dihormati. Baginda Nabi sampaikan, aku makan beralaskan bumi.
Wa albisus suf, aku mengenakan pakaian sederhana. Wa aqilul ba'ir, aku mengikat untaku sendiri. Dalam artian pekerjaan-pekerjaan yang baginda Nabi lakukan untuk beliau dan keluarga, baginda Nabi lakukan sendiri juga. Wa ala aku asabi'i, aku mencuci tangan-tanganku. Semua ini adalah barangkali hal-hal yang bagi para pembesar waktu itu dilakukan oleh orang lain. Jadi tawadu artinya apa yang bisa kita lakukan oleh diri kita, kita lakukan sendiri. Kita tidak ada yang katakan melayani, menyediakan ini dan itu untuk kita. Nah, kemudian ada bagian berikutnya. Wa ujibu da'watal mamluk, dan aku menjawab undangan seruan orang yang mamluk, yang dimiliki dalam artian hamba sahaya, budak belian. Jadi memenuhi undangan orang kecil. Kalau kita hanya memenuhi undangan orang besar, tidak datang pada undangan orang kecil, kita melanggar prinsip tawadu ini. Baginda Nabi kemudian akhiri dengan faman raghiba an sunnati falaisa minni. Semua itu adalah sunnahku. Makan beralaskan bumi, berpakaian sederhana, mengikat unta sendiri, mencuci tangan sendiri, dan menjawab undangan orang-orang kecil. Barang siapa tidak mengamalkan sunnah ini, ia tidak termasuk dari kami, sabda baginda Nabi SAW. Itulah makna tawadu. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kita senantiasa kemampuan untuk tawadu ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin al-mayamin. Di depan sebuah mall ada dua orang gadis jualan candy. Ya, anggaplah ini gadis ini dua. Permen yang di kilo itu di scoop. Di hadapan salah seorang di antara gadis itu berjejer pelanggan banyak sekali. Yang satu itu kosong. Sampai orang-orang heran, padahal yang dijualnya sama dan kualitas penjualnya juga dari segi fisik sama juga. Kemudian dalam cerita itu dua-duanya sama-sama orang bule. Tapi yang satu itu banyak pelanggannya, yang satu tidak punya pelanggan sama sekali. Orang tanya kepada yang banyak pelanggannya ini, mengapa Anda sibuk betul sementara kawan Anda di sebelah sana tidak punya pelanggan sama sekali? Kata orang ini, itu kawan saya di sebelah sana itu kalau mau menimbang candy 1 kilo, dia berusaha mengambilnya, menskupnya itu lebih banyak, skup lebih banyak, kemudian dia ambil supaya akhirnya pas 1 kilo. Saya tidak, saya berusaha ngambilnya itu kurang, saya simpan di situ, dan karena belum sampai 1 kilo saya tambah lagi, sama yang dijual itu 1 kilo ya. Tetapi pelanggan itu ternyata suka yang menambah ketimbang yang mengurangi. Padahal pada hakikatnya tidak ada yang ditambah dan tidak ada yang dikurangi. Kan yang dijual tetap 1 kilo. Ya, yang satu itu menggunakan pendekatan positif, yang satu itu menggunakan pendekatan negatif. Yang satu menggunakan pendekatan menambah, yang satu itu menggunakan pendekatan mengurangi. Sebetulnya sama saja yang dijual itu 1 kilo. Ini sekedar ilmu untuk menjual. Saya sampaikan itu kepada dalam training para penjual, salesperson, untuk sebuah laboratorium biomedis itu yang suka memeriksa kita kalau kita mau general check up kan di laboratorium itu. Itu orang di laboratorium itu pernah datang kepada saya meminta saya supaya di check up di situ. Tapi pendekatan dia pendekatan si gadis yang sebelah sini. Pak, supaya Bapak tahu penyakit-penyakit Bapak ya. Datanglah memeriksakan diri ke laboratorium kami. Jelas saya tidak mau. Saya udah sehat begini, nanti ketahuan saya sakit ya. Saya bilang sama Bapak, mestinya Bapak mengatakannya dengan positif. Tingkatkan kesehatan Bapak dengan memeriksakan diri Bapak di laboratorium kami. Ya, itu positif, itu kita ingin meningkatkan kesehatan. Pada tujuan akhirnya sama-sama saja memeriksa dan nanti diketahui juga penyakit itu ya.
disebut, tapi ada berbeda pendekatan. Nah, persoalan yang ada hubungan dengan kesabaran itu begini. Mengapa kita ini lebih mudah, bahkan dengan sendirinya, untuk melakukan pendekatan negatif itu ketimbang melakukan pendekatan positif? Kenapa kita ini? Itu sama kenapanya. Kenapa kita ini lebih mudah tabah di dalam kemaksiatan daripada tabah di dalam kebaikan? Atau kita lebih mudah berbuat buruk ketimbang berbuat baik? Untuk berbuat baik itu seperti untuk membuat pernyataan positif, kita perlu latihan-latihan. Tapi kalau untuk membuat pernyataan negatif, nggak perlu latihan. Spontanitas aja. Nah, mengapa kita ini lebih spontan untuk berbuat buruk ketimbang berbuat baik? Itu juga ada masalah sabar itu. Apakah kita menyimpan penderitaan itu sendirian? Kalau kata seorang penyair Prancis, merajut penderitaan itu dalam kesunyian. Mungkin itu terlalu abstrak, tapi yang konkretnya, misalnya seseorang yang dizalimi oleh orang lain, kemudian dia menyimpan penderitaan itu di dalam hatinya. Mungkin malam hari ketika dia tidur sendirian, dia kenang penderitaan itu. Seperti sebuah sulaman, dia rajut penderitaan itu. Oh, makin hari penderitaan itu makin complicated, karena memang dirajut setiap hari. Atau penderitaan itu mirip bayi yang kalau kita pelihara setiap hari, bayi itu tambah lama tambah besar. Nah, apakah merajut penderitaan seperti itu adalah kesabaran? Kita seringkali mengartikan kesabaran itu sebagai upaya menghindari persoalan, tidak menghadapinya dengan keberanian. Di dalam kitab ini diceritakan, salah satu definisi sabar ialah menerima musibah tanpa pengaduan, biduni syikwa, menerima musibah tanpa keluhan, tanpa pengaduan. Nah, kemudian jadi persoalan para ulama, bagaimana kalau kita adukan penderitaan itu kepada Allah, kita keluhkan penderitaan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu menghapuskan kesabaran? Karena yang namanya sabar ialah menerima musibah tanpa mengeluh, tanpa mengadu kepada siapapun. Lalu para ulama mengatakan, kalau mengadunya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak menafikan kesabaran. Jadi orang yang mengadukan deritanya kepada Allah itu masih termasuk orang yang sabar. Tapi kalau dia mengadukan penderitaannya kepada makhluknya, kata dia mengeluhkan penderitaannya itu kepada makhluk Allah, itu tidak sabar katanya. Kalau dia mengeluh terus, complains every day kepada setiap orang yang ditemuinya, sampai kepada rumput yang bergoyang sekalipun dia adukan itu seluruh penderitaannya. Nah, kata itu tidak sabar.